Bismillahirrahmanirrahim. Topik diskusi kita ini adalah tentang Islam dan ideologi Pancasila. Kalau kita mau lihat sejarah, tentu Pancasila ini adalah ideologi falsafah negara yang dibangun, yang difikirkan oleh para pendiri bangsa, yang ajaran itu, Pancasila itu berasal dari ajaran agama, berasal dari budaya bangsa, berasal dari jati diri bangsa Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam Pancasila itu menjadi fondasi bagi negara ini di dalam melanjutkan kehidupan kenegaraannya. Namun dalam perkembangan terakhir dan juga pengalaman sejarah, pemahaman, penafsiran, internalisasi nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ini memiliki dinamika. Dulu masa Orde Lama, ideologi Pancasila dikaitkan dengan ideologi-ideologi lainnya. Nasakom misalnya. Era Orde Baru, indoktrinasi terhadap nilai luhur Pancasila. Dan ternyata pola pendidikan seperti itu tidak membawa dampak yang terbaik bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pasca reformasi diupayakan bagaimana kita seluruh bangsa Indonesia itu memposisikan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul sekarang ini tentang Pancasila, terutama bagaimana implementasi itu diwujudkan di dalam kenyataan sosial, ini telah terjadi diskusi panjang di arena publik. Tapi bagi kita, akademisi, para mahasiswa, para pemerhati Islam dan kebangsaan, kita patut mencontoh bahwa Islam dalam negara Pancasila itu mendapat tempat yang strategis. Agama-agama dalam negara Pancasila mendapat tempat yang kuat, yang kokoh. Jadi tidak perlu dikhawatirkan bahwa negara tidak memberikan perlindungan, negara tidak memberikan jaminan, negara tidak memberikan fasilitas agar aktivitas ajaran-ajaran agama tumbuh dan berkembang di dalam negara Pancasila. Apa garansinya, jaminannya? Pertama adalah falsafah negara Pancasila. Yang kedua adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal 29. Itu jelas sekali menentukan bagaimana kehidupan umat beragama di Indonesia itu mendapat jaminan, mendapat perlindungan, mendapat proteksi dari negara. Tentu di dalam perjalanan bangsa ini, dinamika-dinamika politik, dinamika ekonomi dan sosial itu memberi gambaran apakah nilai Pancasila itu, nilai Islam itu telah terwujud tidak di dalam semua segmen kehidupan. Dalam beberapa diskusi yang lalu saya pernah sampaikan bahwa ketika seorang yang beragama menjalankan ajaran agamanya dengan baik, apakah itu ibadah, apakah itu aktivitas ekonomi, sosial, politiknya, dia jalankan sesuai dengan ajaran agamanya, maka dia sudah menjalankan nilai luhur Pancasila itu. Kenapa? Karena dulu Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa berasal dari sumber ajaran agama. Kalau warga bangsa yang beragama ini menjalankan nilai budayanya yang santun, yang gotong royong, yang menghargai keragaman orang lain, yang memberikan apresiasi kepada orang lain, yang memiliki budaya saling membantu satu sama lain, yang merupakan jati diri dan budaya bangsa Indonesia,
maka itu dia menjalankan ajaran agama, karena ajaran agama juga mengajarkan hal seperti itu, sekaligus dia menjalankan nilai luhur dari Pancasila itu. Jadi oleh karena itu, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa negara memberikan garansi yang kuat terhadap kehidupan umat beragama di Indonesia. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.